You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm sticking out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Under my Pengertian SDSL. Symmetric Digital Subscriber Line adalah layanan akses internet kecepatan tinggi dengan pencocokan upstream dan downstream kecepatan data. Artinya, data dapat dikirim ke internet dari mesin klien atau diterima dari internet dengan ketersediaan bandwidth yang sama di kedua arah. Dari fitur ini kita bisa tahu bahwa layanan ini sangat baik dari segi kecepatan. Biasanya, layanan DSL adalah asimetris ADSL, dengan sebagian besar bandwidth yang disediakan untuk menerima data, tidak mengirimnya. Layanan SDSL biasanya digunakan oleh perusahaan dengan kehadiran kebutuhan web, VPN, extranet atau intranet. Dalam kasus ini klien server mungkin diperlukan untuk mengupload sejumlah besar data ke internet secara teratur. ADSL akan lambat dan tidak memadai untuk tujuan ini, karena bandwidth yang tersedia untuk upload biasanya kurang dari 1 megabit per detik Mbps. Bandwidth yang SDSL bisa setinggi 7 Mbps di kedua arah. Sebuah penawaran penyedia layanan SDSL menawarkan nilai yang berbeda untuk berbagai harga. Semakin cepat laju data, semakin mahal harga layanannya. Biasanya, kontrak jangka panjang yang diperlukan untuk layanan SDSL terlepas dari kelas yang dipilih. SDSL menggunakan frekuensi digital dalam perjalanan lintas telepon untuk mengirim dan menerima data. Bila menggunakan saluran telepon untuk SDSL, line telepon dan faks harus dihentikan. Oleh karena itu line khusus atau tambahan diperlukan untuk layanan SDSL. Ini berbeda dari ADSL, yang menyisakan ruang untuk kedua peralatan telepon analog standar dan sinyal digital, sehingga seseorang dapat berbicara di telepon atau menggunakan mesin fax saat online. Layanan SDSL adalah layanan always on, yang berarti bahwa komputer ini aktif terhubung ke internet. Jika komputer aktif, koneksi internet akan terus aktif. SDSL memerlukan layanan modem SDSL, biasanya diberikan oleh penyedia layanan internet. Modem SDSL kemungkinan akan membutuhkan same vendor peralatan di LAN, DSL atau chipset. Selain bisnis, SDSL juga dapat melayani individu yang membutuhkan kecepatan upload tinggi. Berbagi jaringan komputer misalnya, telah menjadi sangat populer, dan dengan itu kebutuhan untuk program upload dan file-file sering sangat besar. SDSL adalah pilihan yang baik untuk berbagi jaringan kelas berat, selama pengguna memiliki saluran telepon lain untuk mendedikasikan ke layanan tersebut atau memilih untuk menghentikan layanan telepon saat online. SDSL tidak tersedia di semua area dan kecepatan mungkin bervariasi tergantung pada jarak fisik Anda dari hub lokal. SDSL juga lebih mahal daripada ADSL, tapi juga mempunyai beda bagi mereka yang menuntut kebutuhan prima. Topologi jaringan SDSL. Konfigurasi standalone atau back-to-back mempunyai hubungan point-to-point dan konfigurasi sistem rack mempunyai hubungan point-to-multipoint. A. LTU adalah unit transmisi SDSL yang diletakkan pada sisi sentral. B. NTU adalah unit transmisi SDSL yang diletakkan pada pelanggan. C. Media fisik jaringan berupa kabel tembaga twisted pair atau multipair. Cara kerja SDSL.
SDSL didasarkan pada teknologi DSL yang sama dengan yang digunakan dalam High Data Rate Digital Subscriber Line (HDSL), bit rate dan implementasi Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) implementasi DSL. SDSL dapat mengirimkan data pada kecepatan hingga 2 megabit per detik, yang sebanding dengan kecepatan yang dicapai oleh sirkuit HDSL, meskipun kecepatan SDSL tipikal sama dengan yang ada di jalur T1, 1,544 megabit per detik. Sementara HDSL membutuhkan 2 pasang kabel tembaga, 4 kabel. SDSL hanya membutuhkan 1 pasang, 2 kabel. Dan tidak seperti teknologi ADSL, di mana kecepatan downstream jauh melebihi kecepatan upstream, kecepatan transmisi SDSL adalah sama di kedua arah. Namun, ini benar hanya jika panjang koneksi loop lokal tidak melebihi 3000 meter dan kualitas sirkuit ponsel baik. Selain itu, sementara ADSL memungkinkan pelanggan untuk menghubungkan suara telepon dan data komputer di lokasi pelanggan mereka, SDSL hanya memungkinkan koneksi data melalui sepasang kabel tertentu. Standar sistem SDSL. SDSL adalah teknologi pada jaringan lokal akses tembaga yang digunakan untuk mentransmisikan data secara digital dengan mode simetris. Sampai dengan 2 megabit per detik atau mentransmisikan data digital dengan kecepatan menggunakan 1 atau 2 pair kabel ke saluran pelanggan. SDSL merupakan perangkat aktif yang terdiri atas perangkat LTU yang ditempatkan di sisi Central Office dan perangkat NTU yang ditempatkan di sisi pelanggan. Jaringan lokal akses tembaga JAR-Lokat didefinisikan sebagai jaringan kabel tembaga yang menghubungkan sentral telepon atau pusat layanan dengan terminal pelanggan. Konfigurasi infrastruktur JAR-Lokat Telkom dimulai dari jaringan kabel primer, sekunder, saluran penanggal dan instalasi kabel dalam rumah atau gedung. Perkembangan teknologi modem pada JAR-Lokat. Gambaran sistem SDSL. A. Secara fisik perangkat SDSL dapat berupa model standalone atau model rak. Pada model standalone, masing-masing perangkat LTU berdiri sendiri. Bentuk fisik untuk NTU ada juga yang berupa kart seperti PCI card untuk komputer langsung. Sedangkan pada model rak perangkat LTU berupa beberapa kart atau modul dalam suatu rak tertentu. Jenis yang akan dipasang disesuaikan dengan kebutuhan sambungan layanan. B. JAR-Lokat yang digunakan untuk SDSL adalah jaringan kabel telepon yang telah ada dengan persyaratan fisik dan elektrik yang ditetapkan. C. Persyaratan fisik JAR-Lokat untuk SDSL adalah 1. Sistem SDSL mulai dari LTU sampai NTU memakai 1 pair kabel tembaga. Memasang suatu perangkat aktif seperti pengganda saluran. Penguat sinyal di antara perangkat LTU dan NTU tergantung kegunaannya di lapangan. Tidak direkomendasikan penggunaan loading coil dan sistem saluran bridge tape. Disarankan untuk menggunakan diameter kabel tembaga yang homogen dengan diameter lebih besar dari 0,6 mm. Kelebihan dan kekurangan SDSL. Kelebihan SDSL. Kelebihan dari teknologi SDSL yaitu bandwidth yang disalurkan simetrik dalam arti kecepatan upload dan download sama sesuai paket layanan yang pelanggan pilih sebelumnya. Delay rendah, tidak bergantung dan tidak mengganggu pada saluran telepon yang ada. Sistem point-to-point antara ISP dengan pelanggan, sehingga secara teknis bandwidth tidak terbagi ini juga tergantung kebijakan dari ISP-nya. Kekurangan SDSL. Kekurangan dari teknologi SDSL yaitu jika tidak menggunakan sistem anti-petir grounding yang baik, maka akan boros modem terkena petir terus. Kabel diputus orang lain. Modemnya lebih mahal dari modem ADSL. Hanya dapat digunakan pada saluran sepanjang 10 kFT, kilovolt VEC, kaki per detik. Persyaratan parameter elektris kabel untuk sistem SDSL. A. Kontinuitas. B. Tahanan isolasi RAP, RAT, RBT 10 MΩ pada tegangan 90 Volt. C. Resistance unbalance difference 4% antara urat A dan B. D. Longitudinal balance 50 dB. E. Redaman kabel untuk SDSL 2 megabit per detik 22 desibel pada frekuensi 150 kHz. F. Tahanan loop 560 ohm. G. SN
23,1 desibel. H. Impedansi, 80-170 ohm. Layanan teknologi SDSL. Sistem SDSL dapat memberikan layanan-layanan data seperti A. Teleponi melalui data digital. B. Internet kecepatan 10 megabit per detik. C. Internet kecepatan 100 megabit per detik Fast Internet. D. Audio conference, video conference. E. Multimedia interaktif video on demand, music on demand, karaoke on demand. F. Tele-education, tele-shopping, telemedical. G. Remote LAN access. Persyaratan kondisi lingkungan. A. Harus dilengkapi dengan sistem pengaman terhadap tegangan asing dan arus asing. B. Dapat bekerja normal pada suhu ruang, lingkungan 10 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius dan kelembaban 20% hingga 95%.